Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Menara Doa Online. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk kita hari ini masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur sampai siang hari ini kita boleh bersama-sama kembali memuji menyembah nama Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh memuji, menyembah nama-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kami yakin dan percaya semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Biar siang hari ini menjadi siang pertemuan kami dengan-Mu, pertemuan kami dengan mujizat-Mu, pertemuan kami dengan pertolongan-Mu. Dan kami percaya siang hari ini adalah menjadi siang yang luar biasa, karena ada Tuhan yang luar biasa bertahta di atas setiap pujian-pujian dan penyembahan kami. Kami siap untuk memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Pimpin dari awal pertengahan hingga akhir. Biar Menara Doa siang hari ini memuliakan nama Tuhan, memenangkan banyak jiwa-jiwa dan memberi banyak berkat-berkat bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan tidak pernah berubah meskipun dunia berubah, saudara-saudara. Kita puji Dia karena kasih-Nya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya
satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Dari awal katakan pujian ini bersama-sama, katakan walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. katakan walau dunia berubah, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. sampai detik ini, Ku melihat
selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Angkat tanganmu, katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. sampai detik ini, ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. sampai detik ini, ku melihat penyertaan sempurna. sampai selamanya Kaulah Tuhan, Satu-satunya pengharapanku. sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat, nyatakan dengan iman, penyertaan-Mu sempurna. sampai selamanya, Selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. angkat tanganmu, Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. sampai detik ini, Detik ini yes, ku melihat penyertaan-Mu sempurna. sampai selamanya, oh sembah Dia, ya Bapa, kami sembah nama-Mu, ya Yesus. Sampai detik ini, sampai hari ini, kami dapat melihat penyertaan-Mu, mujizat-Mu, Tuhan. Bangkitlah Dan umat, kami bersyukur bangkitlah kepada-Mu. gereja-Mu yakin sama. Tanda-tanda mujizat ada di gereja, kebenaran ada di gereja,
roh kasih ada di meja. Buah-buah roh ada di gereja, ada di seluruh umatmu di PTAGCC. Buah-buah roh limpah dalam setiap hati para pemirsa. Pada akhir zaman ini gerejamu akan bangkit, gerejamu akan memancar kemuliaan. Engkau sungguh baik, jiwa-jiwa dimenangkan, kuasa iblis dipatahkan, Engkau sungguh pengaruh dahsyat. iblis semakin didesak, kuasa Kami iblis percaya dilemahkan. kepada Umat Tuhan diberkati, kami percaya umat Tuhan kepadamu. hidup dalam kebenaran, umat Tuhan hidup dalam kasih. Kota kami dipenuhi kemuliaan Tuhan, yang buta dicelikkan, setiap mulut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, setiap lutut bertelut Yesus adalah Tuhan. Oh haleluya, Glory, 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 glory. kami sembah Engkau, kami sembah Bangkitlah ajaib Tuhan, lawanlah musuh-musuhmu Tuhan, serahkan musuh-musuhmu Tuhan, kuatkan umat, kami sembah, selamatkan umat, bangkitlah ya Tuhan, haleluya. Engkau pahlawan perang, hancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Haleluya. Glory, glory, glory. Aku sembah, aku sembah, aku puji namamu Bapa. Terima kasih Bapa. Aku sembah, aku puji. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku sembah Bapa. Engkau sungguh dahsyat, Yesusku, kasih-Mu dahsyat. sungguh besar. Kuasa-Mu ajaib. Engkau Tuhan yang panjang sabar. Kepada kami diberikan Engkau kuasa untuk mengusir yang setan-setan. berkuasa. Kepada kami diberi kuasa untuk mengampuni mendoakan kami. orang sakit dan orang sakit itu Engkau sembuh. yang berkuasa Kepada kami diberi menyelamatkan kuasa kami. Kami untuk menyembah-Mu melakukan siang ini mujizat. Tuhan. Kepada kami Kami diberi kuasa menyembah-Mu untuk siang menahan ini. setiap penderitaan, Kami ejekan, olokan. melihat Kepada kami diberi kekuatan-Mu. penguasaan diri ya Tuhan. Hanya Buah-buah roh kasih, Engkau sukacita, satu-satunya damai di sejahtera, hidup ketenangan kami. itu limpah dalam hati Hanya umat. Engkau yang kami andalkan. Pekerjaan iblis dipatahkan, Kami dihancurkan. percaya Setiap kepadamu. pertikaian, percekcokan, dendam Kami di dalam percaya nama Yesus. Roh-roh yang menyusup di dalam nama Yesus. Ya la 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 ba 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 Kami menyembah Yesus Tuhan yang hidup. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Ya la 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 ba 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 la ba. Mari setiap kita yang bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh bersama-sama. Ya la la ba Oh la 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 ba la ba la ba shakada ya la la ba kada ya la ba ya la ba la ba la ba. Ya la 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 ya la ba kada ya la ba Ya la 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 ba la ba la ba la ba la ba Oh la 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 ba 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 la ba
Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Glory, 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 Sendiri payarapa, uniri tuku sendiri patakalama, kiniri tukuru fatakala payasandayarapa, kiniri takarala payasandayarapa, Shekmana yara pakalama yala bala 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 bashena yara la la bala 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 yara la la bala 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 bashene Roh Tuhan mendatangkan pertobatan. Roh Tuhan mendatangkan penguasaan diri. Roh Tuhan meredam setiap balaja. Haleluya. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi setiap peperangan kita melawan roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara. Saat kita berbahasa roh, kita sedang berperang. Kita sedang mengalahkan roh-roh jahat, penghulu-penghulu udara yang berkeliaran di dunia ini. Ya lalala surahkan hujan pertobatan, surahkan roh pengenalan akan Tuhan, surahkan roh takut akan Tuhan di hati umat, surahkan roh hikmat dan wahyu di hati kami semua. Setiap roh-roh jahat yang membuat hidup kita sial, setiap roh-roh jahat yang ingin menghancurkan kita, setiap roh-roh jahat yang ingin membuat hidup kita jatuh, dengan berbahasa roh kita patahkan, dengan berbahasa roh kita hancurkan di dalam nama Yesus. Siara lama ya la bakala bala 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 basyaka papa para lama ya la 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 bala 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 bala. Dengan berbahasa roh kita akan menang. Dengan berbahasa roh kita akan diubah oleh Tuhan menjadi seorang yang berkemenangan, menjadi lebih dari pemenang. Siara lala basyaka la 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 bala 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 bala. Yang ingin menghancurkan keluarga kita, yang ingin menghancurkan bisnis kita, yang ingin menghancurkan karir kita, dikalahkan, dihancurkan dalam nama Yesus.
yang ingin menjatuhkan gereja kita, yang ingin menghancurkan pelayan kita, yang ingin menghancurkan pelayanan kita. Bahkan yang ingin menghancurkan Indonesia, di dalam nama Yesus kami patahkan. Doa bahasa roh adalah doa yang sangat berkuasa, karena Roh Kudus sendiri yang berdoa bagi setiap kita. Doa ini adalah doa yang paling berkuasa, karena Roh Kudus yang berdoa bagi setiap kita. Angkat tanganmu, katakan, sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini, melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Allah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Kami bersyukur Tuhan, siang hari ini kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu, kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Kami percaya siang hari ini Tuhan pasti bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Kami akan melihat penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang tidak tertidur, tangan-Mu tak kurang panjang untuk menolong, dan mata-Mu Tuhan tidak buta untuk melihat, dan telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus, kami percaya setiap kami yang berdoa dengan sungguh-sungguh, setiap kami yang berdoa dengan segenap hati dan jiwa kami, pasti melihat karya Tuhan, pasti melihat mujizat Tuhan, kesembuhan, berkat-berkat Tuhan terjadi di dalam hidup setiap kami siang hari ini. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya di dalam nama Yesus. Tuhan pasti akan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kami. Kami percaya itu Tuhan. Karena kami percaya ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada keraguan bagi kami untuk kami percaya untuk melihat karya Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji menyembah-Mu. Biar pujian penyembahan kami menjadi pujian penyembahan yang menyenangkan hati-Mu, menjadi persembahan yang berbau harum untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk setiap
jemaat-jemaat AGCC. Kami percaya apapun yang dialami hari-hari ini, hamba-Mu tidak mengerti, tetapi yang hamba-Mu mengerti adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan. Hamba-Mu yang mengerti adalah Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Tuhan hanya sejauh doa kami. Tuhan, oleh sebab itu apapun yang dialami hari-hari ini, Kau berikan kekuatan, Kau berikan kemenangan, jalan keluar, sehingga setiap jemaat AGCC GBT Kota Kudus boleh keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan hamba-Mu percaya hidup mereka akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Hidup mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan menjadi orang-orang yang melihat karya Tuhan yang ajaib senantiasa di dalam hidup mereka sampai akhir hidup mereka, bahkan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur di bangsa kami sampai detik ini masih Tuhan terus menjaga. Sampai detik ini Tuhan masih terus ada bekerja, sehingga Tuhan tidak terjadi hal-hal yang lebih parah. Kami percaya ini bukan karena kuat kami, tetapi ini karena doa-doa kami yang kami panjatkan dan didengar oleh Tuhan kami. Kami tahu Tuhan ini karena Engkau yang mendengar doa kami, dan kami bersyukur Engkau mendengar doakan kami ya Bapa. Kami bersyukur Engkau mendengar permohonan kami. Sampai hari ini Indonesia boleh aman. Sampai hari ini Indonesia boleh tetap bersatu. Bahkan di Kota Kudus, di kota kami tidak ada kerusuhan, tidak ada provokasi, tidak ada bakar membakar. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya ini semua karena anugerah-Mu. Dan mari Tuhan curahkan hujan pertobatan untuk bangsa kami, untuk kota kami, untuk daerah kami di Jalan Ganesha ini. Di dalam nama Yesus, kami percaya pertobatan besar terjadi. Kami percaya ladang sudah menguning dan tuaian siap untuk dituai. Kami yakin dan percaya di dalam nama Yesus, setiap orang dengan lidah dan lutut mereka akan bertelut, akan mengaku bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hanya Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa baru akan datang ke gereja AGCC GBT Kota Kudus. Kami akan melihat bangku-bangku yang kosong dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Kami melihat jiwa-jiwa yang baru, yang rindu, haus dan lapar akan kebenaran datang menghampiri tahta Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sudah Tuhan siapkan untuk pekerjaan Tuhan yang besar di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat selalu Engkau mendengar doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Kalau Engkau sudah mendengar doa kami, maka kami mau buka telinga kami, buka hati kami, supaya firman-Mu itu juga masuk dalam hidup kami. Bukan hanya kami ingin didengar, tapi kami juga mau mendengar firman-Mu ya Bapa. Kami percaya firman-Mu ya Tuhan, amin, tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang percaya sama-sama berkata amin. Shalom, 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 haleluya, haleluya, puji Tuhan. Berjumpa kembali siang hari ini di acara Menara Doa Online. Bapak Ibu para pemirsa serta saudara-saudara sekalian, bacaan kita hari ini ada di 2 Samuel pasal pertama, kedua dan ketiga. 2 Samuel pasal 1, 2 dan 3, dan rema yang saya dapatkan ada di 2 Samuel pasal yang pertama. 2 Samuel pasal yang pertama ini judul perikopnya Daud menerima kabar kematian Saul. Saudaraku, diceritakan ada seseorang ya, saudaraku, datang kepada Daud, sujud ke tanah menyembah. Kemudian orang itu ditanya, dari mana engkau datang? Aku lolos dari tentara Israel. Kemudian Daud bertanya, apa yang terjadi? Nah, dia menceritakan ada suatu pertempuran di mana Saul dan Yonatan terpojok, dan kemudian dikatakan akhirnya saudaraku Saul terluka. Dan saat Saul terluka itu, Saul memanggil
orang ini ya yang datang kepada Daud ini. Dia bertanya, siapakah engkau? Jawabku kepadanya, aku seorang Amalek. Lalu katanya kepadaku, datanglah kemari dan bunuhlah aku. Jadi menurut cerita seorang Amalek ini, Saul yang meminta dia untuk membunuh. Sebab kekejangan telah menyerang aku tetapi aku masih bernyawa. Jadi menurut cerita seorang pemuda Amalek ini, Saul itu berperang, terluka parah, hampir meninggal. Nah, saat dia hampir meninggal itu, dia meminta orang Amalek tadi untuk membunuh Saul. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil sejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya dan inilah dia kubawa kepada tuanku. Saudaraku, kalau kita melihat di cerita yang terjadi dari kitab lainnya di Tawarikh, memang benar Saul itu berperang kemudian dia terluka parah. Tapi saat dia terluka parah, Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, tolong bunuh aku. Daripada kalau aku sudah setengah mati kemudian aku ditangkap, kemudian aku dicincang-cincang sama orang Filistin, lebih baik kamu yang bunuh aku. Toh aku juga tidak bisa sembuh, artinya sudah luka parah. Kemudian bujang pembawa senjatanya itu membunuh Raja Saul. Tetapi setelah bujang pembawa senjatanya membunuh Raja Saul, bujang pembawa senjatanya itu bunuh diri. Itu menunjukkan seorang kesatria pada zaman dulu. Karena dia sudah membunuh raja, dia tidak layak hidup, dia harus bunuh diri, begitu. Nah, itu cerita yang sebenarnya. Tetapi pemuda Amalek ini memutarbalikkan cerita itu, merekayasanya seolah-olah dialah yang berjasa membunuh Raja Saul dengan perhitungan bahwa dia akan mendapat penghargaan dari Daud. Sebab orang Amalek ini tahu bahwa semasa Raja Saul hidup, Raja Saul selalu mengejar-ngejar Daud, ingin membunuh Daud. Tentu pemikiran pemuda Amalek ini, kalau aku lapor bahwa aku yang membunuh Saul, walaupun tidak secara langsung, artinya atas permintaan Saul sendiri, tentunya Daud akan maklum dan Daud akan memberi aku hadiah. Tetapi rupanya sandiwara dan rekayasa dari pemuda Amalek ini keliru besar. Daud marah, Daud mengatakan, tidakkah engkau segan membunuh orang yang diurapi Tuhan? Kemudian Daud menyuruh pembantunya untuk membunuh orang Amalek ini. Rema yang saya terima hari ini adalah yang pertama, jangan pernah saudara merekayasa sesuatu kejadian yang saudara anggap hal-hal itu akan menguntungkan dirimu. Hal-hal itu akan membuat engkau laba, membuat engkau naik pangkat, membuat engkau lebih disayangi oleh atasanmu. Sekali lagi jangan memutarbalikkan fakta demi mencari keuntungan pribadi. Justru orang yang demikian ini malah bukan mendapat hadiah pahala, tetapi justru mati dibunuh. Sekali lagi, jangan mengubah fakta, jangan merekayasa sesuatu peristiwa kejadian untuk keuntungan dirimu pribadi, supaya engkau lebih disayangi atasanmu, supaya engkau naik jabatan. Sekali lagi jangan.
merekayasa sesuatu yang bukan sebenarnya itu sudah dosa. Apalagi punya niat hati untuk mengambil keuntungan dari perekayasaan tersebut. Melalui cerita ini kita melihat bukan untung yang didapat, tetapi justru buntung yang didapat. Nah, saudaraku, itu yang pertama. Jadi jangan pernah punya maksud ingin naik kedudukan, ingin dapat penghargaan, tetapi kemudian dengan cara merekayasa sesuatu kejadian yang tidak sebenarnya terjadi. Yang kedua, apa yang kita terima siang hari ini, kita tidak dapat mengerti hati seseorang. Kita tidak dapat mengerti hati seseorang. Itu sebabnya jangan pernah menduga-duga hati seseorang. Sekali lagi, kita tidak pernah mengerti hati seseorang. Itu sebabnya jangan pernah menduga-duga atau bergosip ria atau menurut kesimpulanmu sendiri kemudian kau ceritakan kepada orang lain seperti kesimpulanmu, padahal sesungguhnya tidak demikian. Memang secara manusia orang pasti berpikir siapa yang gak sakit hati seperti Daud berkali-kali hendak dibunuh nyaris mati, dikejar-kejar dari gurun ke hutan. Menurut pemikiran pada umumnya pastilah Daud itu sedikit banyak punya rasa benci dan dendam. Secara manusia sedikit banyak punya rasa benci dan dendam, walaupun itu tidak ditunjukkan di muka umum karena Saul adalah seorang raja yang sudah diurapi. Tetapi dugaan orang Amalek ini paling tidak Daud sakit hati secara tersembunyi. Itu sebabnya kalau dia mengatakan Saul yang sudah dalam keadaan setengah mati meminta aku membunuh dia, pasti Daud lega juga. Tetapi ternyata salah duga. Seperti pepatah mengatakan dalam hati dapat, dalam laut dapat diduga ya. Dalam hati siapa tahu. Dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Itu sebabnya sekali lagi mungkin orang itu terlihat sepertinya biasa-biasa saja, bisa jadi hatinya penuh kasih. Sebaliknya ada orang yang penampilannya sepertinya baik, bisa jadi hatinya enggak baik. Seseorang bisa terlihat mungkin ya seperti Daud disakiti dan kita menduga orang itu pasti sakit hati. Padahal ada orang-orang yang walaupun disakiti dia tetap bisa memaafkan. Sebaliknya ada orang yang sedikit tersinggung, sakit hatinya sudah luar biasa seperti terjadi gempa bumi. Rema yang kita terima dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Itu sebabnya jangan pernah mengambil kesimpulan atas dasar cerita-cerita, atas dasar pemikiranmu sendiri, atas dasar engkau sendiri yang melihat dan menduga-duga. Itu akan berujung fitnah, itu akan berujung tidak baik. Dan seperti pemuda Amalek ini berujung bahkan harus mati dibunuh karena salah menduga isi hati Daud ya. Betapa sulitnya menduga isi hati seseorang. Yang orang Amalek kira pasti yang kulakukan ini menyenangkan hati Daud.
Aku menduga Daud sedikit banyak ada rasa jengkel sama Saul. Ternyata song. Itu sebabnya tidak perlu menduga-duga. Ya, biar Tuhan nanti yang akan menyatakan hati seseorang. Cepat atau lambat akan terang benderang. Karena Tuhan berkata tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Waktulah yang akan membuktikan apakah dugaanmu itu benar atau dugaanmu itu hanya sekedar dugaan. Itu sebabnya Tuhan berkata jangan menghakimi, jangan praduga yang tidak. Tuhan memberkati. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Mbak kami kita pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan. Engkau yang punya kuasa. Engkau yang punya kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Saya tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beraktivitaslah. Kiranya anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan ada padamu. Sehingga kau dijauhkan dari rasa curiga, dari rasa menghakimi, dari rasa merasa benar padahal itu pendapatmu sendiri. Sehingga engkau terhindar dari setiap kerugian mara bahaya. Berkat yang limpah, hati yang luas, hati yang penuh hikmat turun atasmu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat ini aku berikan siang hari ini. Semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini menara doa kita. Sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye-bye, Tuhan memberkati.